Ini Paris dari atas Tour Montparnasse, pemandangan terbaik Menara Eiffel yang jarang dilihat orang. Tapi di balik keindahan ini ada sejarah kota yang luar biasa panjang. Kita bisa lihat sejarah kota Paris dari lantai 56 gedung Tour Montparnasse. Kita akan dibawa masuk ke abad kedua Masehi. Untuk masuk ke kota Lutetia, nama awal kota Paris, kota kecil di tepi sungai Seine, yang kini menjadi pusat budaya, cinta, dan ikon dunia. Juga menyentuh Menara Eiffel, yang awalnya ditolak warga, tetapi sekarang menjadi simbol yang mendunia. Mari kita masuk ke kota Paris dan berkunjung ke Menara Eiffel. Menara Eiffel diberi nama sesuai perancang dan pembuatnya, Gustave Eiffel. Alexander Gustave Eiffel lahir tahun 1832 dan meninggal 1923, adalah seorang insinyur sipil Prancis. Menara Eiffel dibangun selama 2 tahun dan diresmikan pada 31 Maret 1889 sebagai pintu masuk dalam pameran dunia yang merayakan seabad revolusi Prancis. Menara Eiffel sebenarnya berencana dibangun di Barcelona untuk pameran Universal 1888, tapi ditolak karena dianggap mahal dan aneh. Menara ini mempunyai tinggi 325 meter setara dengan bangunan bertingkat 81 dan mempunyai bobot 7.300 ton. 300 pekerja menggabungkan 18.000 bagian besi. Risiko kecelakaan sangat besar untuk membangun pencakar langit modern. Eiffel mengambil sikap hati-hati, termasuk menggunakan takal bergerak, dan hanya 1 pekerja yang meninggal. Lebih dari 200 juta orang telah mengunjungi menara ini sejak pembangunannya tahun 1889 dan menjadikannya sebagai monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia. Tour Montparnasse adalah gedung pencakar langit perkantoran setinggi 210 meter dengan 60 lantai yang terletak di kawasan Montparnasse, Paris, Prancis. Montparnasse dibangun dari tahun 1969 hingga 1973. Gedung ini merupakan gedung pencakar langit tertinggi di Prancis hingga 2011. Gedung tersebut dibangun di atas stasiun metro Montparnasse. Di lantai 56 adalah sebuah dek observasi milik Magnicity, sebuah perusahaan Prancis yang juga mengoperasikan TV di Berlin, Jerman. Untuk tiket masuk ke Menara Montparnasse, observation deck, dan rooftop, berikut harga terbaru pertengahan 2025. Tiket standar 1 kunjungan, online sekitar 20 euro sampai 22,5 euro, onsite beli di tempat sekitar 21 euro sampai 26 euro. Pengunjung dek observasi dapat juga mengunjungi teras atap yang indah untuk melihat kota Paris dari ketinggian 210 meter. Di lantai dek observasi kita dapat juga masuk ke zaman dibangunnya kota Paris pada awal permulaan hingga abad ke-21.
Sejarah Paris dimulai sekitar tahun 259 sebelum Masehi dengan suku Parisi dan suku Celtic yang menetap di tepi sungai Seine. Pada tahun 52 sebelum Masehi, desa Nalaya ditaklukkan oleh Romawi dan mendirikan kota Gallo-Romawi bernama Lutetia, yang berarti lumpur atau rawa. Kota ini berganti nama menjadi Paris pada abad keempat. Pemandian Utara yang dikenal sebagai Pemandian Cluny dibangun pada akhir abad ke-1 atau awal abad ke-2 di tepi kiri Sungai Seine. Animasinya bagus. Capek tuh modeling-modelingnya. Arenas de Lucette adalah arena gladiator dengan kapasitas sekitar 15.000 penonton dan bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Forum adalah pusat kota di zaman Kekaisaran Romawi yang berfungsi sebagai tempat berkumpul warga, aktivitas sosial dan politik, pasar dan pusat perdagangan, tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, area pengadilan dan pemerintahan lokal. Sungai Seine adalah sebuah sungai utama di Prancis. Sungai ini merupakan salah satu jalur lalu lintas air komersial dan juga menjadi sebuah tujuan wisata, khususnya bagian yang terletak dalam kota Paris. Sungai ini membelah kota Paris menjadi dua bagian yang dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah La Rive droite atau tepi kanan dan La Rive gauche tepi kiri. Katedral Paris pembangunannya dimulai pada tahun 1163 di bawah Uskup Maurice de Sully yang sebagian besar selesai pada tahun 1260. Musée du Louvre adalah salah satu museum seni terbesar terletak di Rive droite atau tepi kanan Sungai Seine. Hampir 35.000 benda dari zaman prasejarah hingga abad ke-19 dipamerkan di area seluas 60.000 meter persegi. Ada Eiffel. Exposition Universelle atau pameran Universal 1889 diadakan di Paris untuk merayakan ulang tahun ke-100 Revolusi Prancis. Pameran ini adalah sebuah ajang internasional besar yang menampilkan pencapaian teknologi, budaya, dan industri dari berbagai negara. Palais de Trocadero merupakan sebuah area di Paris di seberang Sungai Seine dari Menara Eiffel. Trocadero juga merupakan istana tahun 1878 yang dihancurkan pada tahun 1937
untuk memberi jalan bagi Palais de Chaillot, bangunan modern pada pameran dunia tahun 1937. Pengunjung des observasi dapat juga mengunjungi rooftop yang indah untuk melihat indahnya kota Paris dari ketinggian 210 meter. Les Invalides. Ciri khas bangunan ini adalah kubah emasnya yang megah. Les Invalides dibangun pada abad ke-17 oleh pemerintah Raja Louis ke-14 sebagai tempat tinggal dan rumah sakit bagi para veteran perang yang terluka. Di dalam kompleks Les Invalides terdapat makam Napoleon Bonaparte yang berada tepat di bawah kubah emas. Sekarang, bangunan ini juga menjadi lokasi beberapa museum militer. Metro Montparnasse-Bienvenue. Ini adalah salah satu stasiun metro utama di Paris, terletak di area Montparnasse, merupakan salah satu stasiun kereta api terbesar di Paris. Nama lengkap stasiun Montparnasse-Bienvenue sebagai penghormatan untuk Insinyur Fulgencio Bienvenue, Bapak Metro Paris. Ujung Menara Eiffel digunakan sebagai tempat pemancar radio dan televisi, seperti program radio France Culture, France Music, dan TV seperti France 4, Canal Plus, dan Canal Sport. Pada tahun 1902, ujung Menara Eiffel tersambar petir dan puncak setinggi 100 meter harus dibangun kembali, dan lampu yang menerangi menara harus segera diganti. Wih, akhirnya dia kelip. Lampu sparkling ini dipasang sejak tahun 2000 untuk merayakan milenial baru, dan sekarang menjadi atraksi wajib Menara Eiffel di malam hari dengan durasi 5 menit setiap jamnya dari jam 21 sampai jam 1.00 untuk menerangi langit malam Paris.
Masuk ke area dasar Menara Eiffel secara gratis tanpa perlu membeli tiket. Area taman dan esplanade di sekitarnya terbuka untuk umum, jadi tetap bisa jalan-jalan atau foto-foto di bawah Menara Eiffel. Pengunjung harus melewati pemeriksaan keamanan dengan pengecekan X-ray dan pengecekan tas di pintu masuk. Begitu hebatnya Gustav Eiffel membuat menara yang begitu rumit struktur bangunannya. Jumlah anak tangga yang ada di Menara Eiffel, 9 tangga ke loket tiket di dasar, 328 ke tingkat pertama, 340 ke tingkat kedua, dan 18 tangga ke platform lift di tingkat kedua. Jumlah anak tangga dituliskan secara bertahap di sisi tangga untuk memberikan tanda tangga naik. Sebuah loket tiket di kaki menara selatan menjual tiket menuju ke atas dengan menggunakan anak tangga dan menggunakan lift. Menara ini memiliki 2 restoran, Altitude 95 di tingkat pertama 95 meter dan Jules Verne, sebuah restoran gastronomis di tingkat kedua, dan harus menggunakan lift khusus menuju ke tempatnya.